Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adrian dan izinkan saya untuk menjabarkan suatu konsep pemrograman dan juga membreakdown suatu kodenya. Yap, kali ini kita bakalan ingin belajar mengenai MVC. Apa sih itu MVC, teman-teman? MVC ialah suatu konsep pemrograman di mana kita bakal membagi tiga bagian penting dari pemrograman itu sendiri, yaitu pertama M untuk model, V untuk visual, C untuk controller. Nah, gunanya MVC itu apa sih teman-teman? Gunanya MVC itu konsepnya itu kita buat, yaitu gunanya agar mempermudah kita dalam pengembangan suatu aplikasi yang membuatnya jadi lebih terorganisir, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, buat penjelasannya itu pertama kita mulai dari M ya. M itu adalah model nih, yaitu dia itu adalah suatu kerangka untuk nilai-nilai yang nanti dipakai pada bagian controller ataupun untuk view begitu ya. Kerangka model, nilai-nilai yang kita implementasikan agar bisa dipakai nanti gitu loh. Dan juga V itu visual, yang gunanya itu menampilkan suatu table atau interface bagi pengguna, yang nanti pengguna dapat menginput suatu data atau berinteraksi dengannya gitu loh. Dan controller yang terakhir yaitu berguna sebagai yang mengendalikan gitu, yang menjembatani antara model dan juga view gitu loh. Dia itu logika yang mengatur di mana nanti data nge-input, data itu di-save, data itu diperbarui ataupun lain-lainnya. Sesuai namanya, dia itu yang mengontrol atau mengendalikan alur data itu pergi. Nah, di sini saya ada contoh di mana kalian malah bisa lihat ada yang namanya classes ya, teman-teman. Di sini kan model, controller, visual, MVC ya. Nah, sedangkan di sini kita ada classes. Classes itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Kok tahu-tahu malah MVC, tahu-tahu ada classes. Classes itu sebenarnya di sini adalah program di mana nanti kita itu dia dapat berinteraksi dengan database itu, teman-teman. Jadi seandainya kalian ingin membuat tanpa database, classes tidak dipakai juga bisa. Tapi ini gunanya itu di mana nanti program MVC kita ini dapat berinteraksi dengan database gitu loh, membuat mekanisme CRUD itu sendiri. Nah, seperti ini, kita mulai dulu dari classes dulu deh ya. Yaitu ini kan kerangka paling dasarnya gitu loh, buat berinteraksi dengan database. Nah, base model itu berguna ya buat dasar di mana nanti model-model lain itu tercipta gitu loh, teman-teman. Di sini ada mahasiswa model, nilai model. Nah, sebelum mulainya itu ya kita buat dari base model, yaitu dasar model itunya sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita lihat nah. Ini kita membuat abstract class T, base modelnya kita buat. Lalu di sini ada kita public find ID, yaitu buat mengambil data berdasarkan ID. Ini buat mengambil seluruh data untuk menyimpan, buat memasukkan data nanti modelnya itu gimana. Dan ini adalah ya abstract class, dimana ya masih kerangka yang bakal nanti diimplementasikannya di mahasiswa model ataupun nilai model itu sendiri. Nah, kita lanjut ke database. Database ini ya untuk membuat MVC kita itu terintegrasi dengan database, teman-teman. Seperti yang kalian lihat nah. Ini agar terkonek dengan database. Ini konfigurasinya. Dan ini untuk membuat data nilai itu menjadi objek. Ini juga sama. Ini untuk membacanya, dan ini membuat parameternya, dan ini untuk menutupnya. Dan buat row mapper itu sebenarnya buat mengambil data nilai juga yang dirubahkan, data nilai table ya, dirubah nanti jadi objek yang tampil di interface, kalau nggak salah seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke controller. Nah, ini yang buat menjembatani model dan juga view ya, teman-teman. Oh ya,
karena waktunya tidak banyak, saya hanya bisa menjelaskan contohnya seperti mahasiswa kontrolernya saja, dan juga mahasiswa model, dan juga form mahasiswa. Karena mekanisme untuk nilai itu sendiri kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut controller mahasiswa. Karena yang ingin saya buat MVC-nya itu adalah input data mahasiswa, jadi kita menggunakannya contohnya mahasiswa ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama buat public mahasiswa controller. Lalu di sini kita buat tombol-tombolnya. Nah, di sini kita buat tombol juga untuk menongolkan terhubung dengan form nilai. Di sini kita buat data validasi dan juga logika penghapusan data. Di sini untuk update datanya, memperbaruinya. Di sini untuk save data, dan juga ini objek dibuatnya. Di sini validasi. Lalu di sini untuk clear form, yaitu menghapus ya, biar langsung bersih gitu loh, kayak clear all. Nah, ini load data, yaitu buat data diambil setelah data disimpan gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke model. Nah, untuk model itu sendiri seperti yang saya bilang, dia itu kerangka di mana data-data nilai itu diinisiasikan ya teman-teman, agar bisa dipakai dan dipanggil di bagian controller ataupun view mahasiswa. Ini untuk mahasiswanya sendiri, kerangkanya itu nilai-nilainya ada, penginisiasiannya itu ada ID, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan juga mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Nah, data nilainya itu diciptakan. Dan buat modelnya itu yaitu dimana model mahasiswanya itu di save dan juga nanti datanya itu diambil dari database itu teman-teman. Makanya di sini ada override yang nanti terhubung dari base model. Seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut ke view. Nah, di sini adalah table yang nanti bakalan tampil di hadapan para pengguna gitu. Para pengguna berinteraksi ya dengan table view itu. Seperti itu teman-teman. Di sini kita buat pertama ya G-frame-nya, yaitu tabelnya. Lalu di sini kita buat form mahasiswanya, teksnya apa aja buat nanti informasi di mana kita menginput datanya. Kita buat button-nya, lalu kita buat juga tabelnya nanti gimana. Dan ini buat mengatur layout-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk jadinya bagaimana? Nah, seperti ini. Bismillah, cukup waktunya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah view gitu. Nanti para pengguna dapat menginput NIM, lalu nama, misalnya namanya Ahmad, lalu jurusan teknik dengan angkatan 2025. Nah, button-button ini yaitu diciptakan di view kan, karena buat berinteraksi dengan para pengguna, yang nanti logika controller nilai itu jalan di mana bergerak di controller teman-teman. Logikanya itu yang tadi ya. Nih, kita save. Data berhasil disimpan dan data Ahmad akhirnya ada ya teman-teman, tersimpan. Nah, di sini satu table kan. Nah, table yang tadi tidak saya tunjukkan ini yaitu nilai model dan form nilai. Itu ketika kita pencet maka akan terbuka tabel baru teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita dapat menginputnya, mengisi untuk lebih jauhnya lagi gitu loh. Ada mahasiswa ID, di mana mata kuliahnya apa, nilainya apa. Dan ini sebenarnya bisa kita buat lebih kompleks lagi gitu fitur-fitur di dalamnya. Ini hanya dua table form yang kita buat dan juga masih polos karena untuk gambaran kasar dari fungsi MVC itu sendiri. Dan sini kita juga dapat mengupdate-nya seperti tadi, logika update untuk memperbarui. Jika kita pencet set, data langsung masuk dan dapat kita perbarui nih teman-teman. Kita rubah dari 1 2 3 jadi save. Nah, data ntar berubah. Set. Ya kan? Seperti itu kurang lebih teman-teman. Konsep dari MVC itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.